flick header! Brilliant! Mitch Baker marks his debut with a goal. It's taken him just 5.5 minutes to 29 menit. Itu saja yang dibutuhkan salah satu dari mereka untuk mencetak gol pertamanya. 1 tahun lebih menunggu, tanpa satupun menit bermain untuk Garuda. 2020 menit di Liga Domestik musim ini, tanpa cedera besar, tanpa drama, hanya bekerja diam-diam di lini belakang. 3 angka, 3 pemain, semuanya berdiri di bayang-bayang satu nama yang memborong sorotan semalam. Dan kalau John Hartman jeli membacanya, salah satu dari mereka bisa jadi kejutan berikutnya di Piala AFF ini. Selamat datang di Revolusi Timnas Indonesia, channel tempat kita membedah timnas dengan data, bukan dengan drama. Sebelum saya sebut nama mereka, berhenti sebentar. Tebak dulu, dari bangku cadangan Timnas Indonesia malam itu, siapa menurutmu yang paling siap mendapat kesempatan berikutnya? Tulis di kolom komentar sekarang, sebelum menonton sampai habis. Nanti kita buktikan bersama, tebakanmu sama atau tidak dengan apa kata data. Indonesia baru saja membuka Piala AFF 2026 dengan kemenangan 5 gol tanpa balas 1 ke gawang Kamboja, 5-1 di Stadion Pakansari, Bogor. Mitchell Baker mencuri semua panggung, debut langsung hat-trick. Tapi di balik 3 gol itu, ada 3 cerita lain yang nyaris tidak disebut siapapun. Cerita tentang siapa yang menunggu di pinggir lapangan, dan kenapa penantian mereka penting untuk 4 laga fase grup yang masih tersisa. Namanya baru masuk di menit ke-57, menggantikan Mitchell Baker yang baru saja menuntaskan hat-trick. Anda tidak akan menemukan namanya di judul berita pagi ini. Semua orang menulis tentang Baker. Tapi bongkar angkanya. Jens Reven turun ke lapangan pada menit ke-57. Ia mencetak gol pada sekitar menit ke-85. 29 menit saja, waktu bermain yang lebih pendek dari 1 babak penuh, dan ia sudah mencatatkan namanya di papan skor, memanfaatkan kesalahan sapuan bek Kamboja. Sekilas terdengar biasa, toh skor sudah unggul 4 gol saat ia masuk, tekanan sudah jauh berkurang. Tapi inilah yang membuatnya istimewa. Penyerang muda ini sebelumnya sudah lebih dulu mengenakan seragam Garuda di level U20 dengan catatan 17 gol dari 29 penampilan di level itu. Ia 2 kali dipanggil ke tim senior sejak Maret tahun ini, tapi belum pernah benar-benar bermain, sampai malam itu. Konteksnya sederhana tapi penting. Hartman kini punya bukti nyata bahwa saat pemain lapis kedua dimasukkan di menit-menit akhir, mereka tidak sekedar mengulur waktu, mereka menyelesaikan pekerjaan. Kenapa ini bisa mengejutkan ke depannya? Karena jadwal Piala AFF ini padat, 4 laga grup dalam waktu kurang dari 12 hari. Rotasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Dan pemain yang bisa langsung berkontribusi dalam hitungan menit, bukan babak, adalah aset yang jarang dimiliki tim manapun. Ia menunggu di pinggir selama lebih dari 50 menit. Ia butuh kurang dari 30 menit untuk membuktikan diri. Loose in the box, empty net. Rolled in. Bakir. Bal gelopen door Velida. En dan de bal, wat een goed ingeschoten goal van Tim Gijpens. Bek kiri ini resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Februari 2025. Setahun lebih sudah berlalu sejak sumpah kewarganegaraan itu diucapkan di London. Dan sampai peluit panjang laga lawan Kamboja dibunyikan, ia belum juga menjalani debut bersama tim senior. Bongkar perjalanannya, dibina di Akademi FC20, salah satu pabrik pemain muda paling dihormati di Belanda, lalu menembus tim senior FC Emmen di Eerste Divisie sejak usia 19 tahun. Di sana ia mencatatkan puluhan penampilan lintas musim dengan kontribusi 2 gol. Bukan sekadar bek berpahan murni, tapi pemain yang juga berani ikut menyerang dari sisi kiri. Sebelum naik ke level senior Garuda, ia lebih dulu mengoleksi 4 penampilan bersama Timnas Indonesia U20, termasuk tampil di ajang uji internasional di Prancis. Kabarnya, menjelang musim ini ia bahkan memutuskan pulang, dilaporkan menyeberang dari kompetisi Belanda ke Super League Indonesia bersama Persib Bandung. Ini status yang masih perlu diverifikasi ulang sebelum benar-benar dipastikan. Tapi kalau benar, artinya satu alasan klasik yang sering menghambat pemain diaspora, koordinasi izin klub Eropa yang sulit didapat, apalagi untuk turnamen di luar kalender FIFA seperti Piala AFF ini, otomatis hilang. Kenapa ini penting? Karena selama ini salah satu masalah terbesar proyek naturalisasi bukan soal kualitas pemain, tapi soal ketersediaan. Kalau Gijpens benar sudah bermain di Liga Domestik, Hartman tidak lagi perlu berebut izin klub asing untuk memainkannya.
Tinggal menunggu momentum yang tepat untuk memberinya menit pertama. Ia sudah menyeberangi satu benua untuk sampai ke bangku cadangan ini. Pintu debutnya tinggal menunggu diketuk. Nol gol, 0 assist, dan itu justru alasan kenapa ia layak dibicarakan. Anda tidak akan menemukan nama Brian Fatari di daftar top skor manapun. Ia bek tengah Dewa United, 26 tahun, berdiri di bangku cadangan Garuda tanpa banyak diliput. Bongkar angkanya. Musim ini di Super League, ia sudah mencatatkan 2020 menit bermain untuk klubnya. Salah satu jumlah menit tertinggi di antara bek tengah domestik musim ini, dengan hanya 3 kartu kuning sepanjang periode itu. 0 gol, 0 assist. Memang benar, tapi untuk seorang bek tengah, angka yang justru dicari pelatih bukan gol, melainkan konsistensi. 2000 menit tanpa cedera besar, tanpa akumulasi kartu yang mengganggu, adalah bukti keandalan yang jarang terekam headline. Konteksnya, dari Akademi Persipura, berkembang lewat kompetisi domestik sejak usia muda, kini menjadi salah satu pemain lokal murni, bukan hasil naturalisasi, yang berhasil menembus radar Hertman di tengah dominasi pemain diaspora di skuad ini. Kenapa ini relevan untuk turnamen sepanjang 12 hari macam Piala AFF? Karena kedalaman skuad bukan hanya soal siapa yang mencetak gol di laga pembuka. Ini soal siapa yang bisa masuk tanpa penurunan kualitas ketika pemain lini belakang utama kelelahan atau terkena akumulasi kartu. Fatari bukan nama yang akan trending, tapi ia nama yang membuat rotasi Hertman punya opsi aman. Senyap di lini belakang, tapi senyap yang bekerja. Huge amount of added time to go. Running loose in the box, empty net! Rolled in. Jadi, mari kita rangkum. Jens Raven, gol dalam 29 menit. Bukti bahwa pemain pengganti bisa langsung tuntas. Tim Gaipens, setahun menunggu sejak jadi WNI, kini mungkin tinggal selangkah lebih dekat usai kabar kepindahannya ke Liga Domestik. Brian Fatari, 0 gol, tapi 2000 menit keandalan yang jarang disebut siapapun. Benang merahnya sama, sorotan malam ini jatuh pada satu nama yang mencetak hat-trick. Tapi kedalaman sebuah skuad tidak pernah diukur dari satu pemain saja, melainkan dari siapa yang siap ketika nama utama butuh istirahat, cedera, atau akumulasi kartu. Dan ini menyentuh poin yang lebih besar. Dengan 12 pemain naturalisasi dalam skuad 26 nama, plus jadwal 4 laga dalam 12 hari, rotasi bukan lagi opsi mewah. Ini keharusan taktis. Siapa yang paling siap mengisi ruang kosong itu? Bisa jadi penentu apakah Indonesia benar-benar bisa mengakhiri catatan 6 kali runner-up di turnamen ini. Sekarang kembali ke tebakan Anda di awal video tadi. Cek komentar Anda sendiri. Siapa yang Anda tebak tadi? Raven, Gaipens, atau Fatari? Balas komentar Anda sendiri dengan jawabannya. Dan kalau ada nama lain yang menurut Anda lebih pantas disebut, tulis juga. Siapa tahu, justru nama itu yang kita bongkar di video berikutnya. Saya baca satu persatu. Kalau video ini membantu Anda melihat sisi lain dari kemenangan 5-1 semalam, bukan cuma soal siapa yang mencetak gol, tapi siapa yang sedang bersiap, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bukan karena kami butuh angka, tapi supaya Anda tidak ketinggalan analisis jujur, bukan hype, bukan clickbait, setiap kali Garuda bertanding. Ikuti terus Revolusi Timnas Indonesia. Yeah, so today, again, this week has been about preparing for AFF Cup.